Halo teman-temanku semua, kami dari kelompok 3 TPB 20 akan membahas tugas RBL Fisika Dasar yang kedua, yaitu mengenai motor listrik sederhana. Pada video ini, kami akan membuat alat yang merupakan penerapan dari motor listrik sederhana. Nah, untuk masuk ke proses pembuatan alat tersebut, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari motor listrik sederhana. Saya Christian Willy Silitonga dengan NIM 120300106 dari Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan pengertian dari motor listrik sederhana. Teman-teman semua pasti pernah mendengar motor listrik atau istilah-istilah mengenai motor listrik. Motor listrik adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Kedua hal ini merupakan hal yang berbeda ya teman-teman. Motor listrik dapat teman-teman jumpai pada peralatan-peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, ataupun penyedot debu. Tadi kita sudah mendengarkan pengertian dari motor listrik sederhana. Sekarang kita masuk pada prinsip dari motor listrik sederhana ini. Pada motor listrik, tenaga listrik akan diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan saling tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak senama akan saling tarik-menarik. Yap, betul sekali. Maka dapat kita peroleh kesimpulan bahwa gerakan terjadi jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan prinsip dari motor listrik. Sekarang kita akan membuat alat dari motor listrik sederhana ini. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat motor listrik sederhana ini. Untuk alat yang pertama yaitu 2 buah baterai, kemudian ada kawat kumparan, kemudian 2 buah peniti, selanjutnya 2 buah kabel, kemudian isolasi, kemudian magnet. Di sini kami menggunakan 5 buah magnet, selanjutnya yaitu triplek, dan yang terakhir yaitu isolasi. Yang pertama, tempelkan kedua peniti pada selotip dengan arah yang sejajar. Got a clue. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. Kemudian satukan kedua alat tembaga yang berada pada ujung kabel di kedua peniti. Like the cool kids.
Kemudian, letakkan kawat kumparan pada lingkaran yang ada di ujung peniti. Setelah itu, letakkan magnet di tengah peniti. Kemudian, sambungkan kedua ujung kabel ke kedua ujung baterai. Nah, setelah kedua ujung kabel pada ke ujung baterai telah tersambung, kumparan akan berputar sesuai dengan prinsip kerjanya. Variasi magnet dan ukuran kawat kumparan dengan dua baterai. Untuk ukuran keempat magnet yaitu 2 cm, dan untuk ukuran setiap magnet yaitu setengah cm. Dan pada ukuran kawat kumparan terdapat 3 variasi, yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil. Kumparan besar. Kumparan besar dengan sebanyak 4 magnet. Selanjutnya, menggunakan 3 magnet. Kemudian menggunakan 2 magnet, mana kita dapat melihat bahwa kumparan hampir tidak berputar sama sekali. Kemudian pada 1 magnet, di mana kita dapat melihat kumparan tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya, pada ukuran kumparan sedang. Yang pertama, dengan menggunakan kumparan besar dengan variasi magnet sebanyak 4, dapat kita lihat bahwa kumparan berputar secara sempurna. Selanjutnya, dengan menggunakan variasi 3 magnet, kemudian variasi 2 magnet, di mana kita dapat melihat kumparan hampir tidak berputar. Selanjutnya, pada variasi 1 magnet dan kumparan tidak berputar sama sekali. Ukuran kumparan kecil. Yang pertama, kita dapat melihat ukuran kumparan kecil dengan variasi 4 magnet. Selanjutnya, dengan variasi 3 magnet. Kemudian, dengan variasi 2 magnet. Dan dengan variasi 1 magnet, dan dapat kita lihat bahwa kumparan tidak bergerak sama sekali. Variasi magnet dan ukuran kawat kumparan dengan 1 baterai. Ukuran kumparan besar. Yang pertama, dengan ukuran kawat kumparan besar dengan variasi 4 magnet dan 1 baterai. Selanjutnya, dengan variasi ukuran kawat kumparan besar 3 magnet dan 1 baterai. Selanjutnya, dengan kawat kumparan besar 2 magnet dan 1 baterai. Kemudian, kawat kumparan besar dengan 1 magnet dan 1 baterai. Ukuran kumparan sedang. Yang pertama, kita dapat melihat dengan variasi ukuran kawat kumparan sedang dengan variasi magnet 4 dan 1 baterai. Selanjutnya, dengan menggunakan variasi 3 magnet dan 1 baterai. Selanjutnya, dengan menggunakan variasi 2 magnet. Dan kemudian, dengan menggunakan variasi 1 magnet dengan kawat kumparan sedang dan 1 baterai. Ukuran kumparan kecil. Yang pertama, kita dapat melihat dengan variasi ukuran kumparan kecil dan variasi 4 magnet dan variasi 1 baterai. Selanjutnya, dengan menggunakan variasi 3 magnet, kumparan kecil dan 1 baterai. Selanjutnya, dengan menggunakan variasi 2 magnet,
kumparan kecil, dan satu baterai. Kemudian dengan variasi satu magnet dengan ukuran kumparan kecil dan satu baterai, di mana kita melihat bahwa kumparan tidak bergerak sama sekali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keunikan alat RBL yang telah kami buat, yaitu motor listrik sederhana. Keunikan alat ini adalah hanya dengan menggunakan baterai dan magnet yang diletakkan di sekitar kumparan atau kawat tembaga yang sudah dililit yang menyerupai lingkaran, itu dapat berputar dengan sendirinya tanpa bantuan angin sedikit pun. Jadi, hal ini membuktikan adanya medan magnet yang timbul akibat adanya aliran arus listrik dari baterai dan juga gaya magnet dari magnet, dan menimbulkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada sekitaran kawat dan membuat kawat berputar dengan sendirinya. Serta, jika kumparan ini memiliki kumparan yang cukup besar, tetapi tidak dibarengi dengan voltase yang cukup besar pada baterai, maka kumparan ini tidak dapat bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Inatini 120230001 dari Prodi Teknik Biomatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran pengembangan dari motor listrik sederhana yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama, yaitu untuk menghasilkan putaran yang kuat, maka diperlukan lilitan kumparan yang lebih banyak dan medan magnet yang lebih kuat pula. Yang kedua, kedepannya diharapkan alat ini bisa memiliki komponen-komponen pendukung yang bisa diterapkan untuk pembuatan alat ini, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah alat dengan hasil yang sempurna. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari alat. Yang pertama, menjelaskan kelebihan dari motor listrik sederhana, yaitu mudah dibuat. Kedua, alat dan bahan mudah ditemui. Dan yang ketiga, kecepatan yang diinstruksikan dapat dikontrol. Selanjutnya, kelemahan dari motor listrik sederhana. Yang pertama, kumparan dapat terbang jika penyangga tidak kuat. Yang kedua, kecepatan tidak dapat dikendalikan jika dalam kondisi kecepatan rendah. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, serta jika ada kesalahan kata yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Jangan lupa bersyukur dan terima kasih.